Saudara dan saudari, segenap umat Allah, kita semua yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Perayaan hari Minggu ini, satu minggu sebelum Hari Raya Paskah minggu yang akan datang, itu sesungguhnya terdiri dari dua bagian pokok. Bagian yang pertama sudah saya sebutkan tadi adalah peringatan Yesus yang memasuki kota suci Yerusalem. Yesus sebagai anak darah Yahudi bersama dengan murid-muridnya, mereka mendatangi Yerusalem untuk merayakan Paskah, peringatan keluarnya Israel dari perbudakan di Mesir yang terjadi 1250 tahun sebelum Masehi. Itu Paskah Yahudi, dan Yesus masuk ke sana. Dan apa yang terjadi? Dia disambut dengan gegap gempita, ada sorak-sorai, orang begitu antusias. Saya membayangkan seperti Bapak Presiden kita Jokowi yang kemana-mana orang berbondong-bondong memenuhi jalan raya untuk sekedar melihat dan berteriak-berteriak menyebut namanya. Begitulah kira-kira Yesus memasuki kota suci Yerusalem. Orang berteriak, Hosana, Hosana putra Daud. Terpujilah dia yang datang atas nama Tuhan. Ya. Begitu antusiasnya mereka, dan untuk mengungkapkan hormat dan cinta mereka, mereka rela menanggalkan pakaiannya, membentangkannya di jalan sebagai ganti permadani, alas bagi jalan yang akan dilewati oleh orang yang sangat dihormati dan dicintai. Mereka memetik dedaunan ranting dan mengangkatnya dan berteriak-teriak, Hosana, 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 putra Daud. Yesus dieluk-elukan, Yesus disambut dengan gegap gempita. Orang begitu antusias melihat dia, menyambut dia, sang raja. Dan saudara-saudari, itulah yang kita kenangkan pada bagian yang pertama, sehingga minggu ini kita sebut sebagai Minggu Palma. Bagian yang kedua, saudara-saudari, yang baru saja kita dengarkan, simak bersama-sama, intinya itu adalah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus yang memasuki Yerusalem dengan gegap gempita dan sorak-sorai. Yesus yang sama, Yerusalem yang sama, orang-orang yang juga sama, kini mengalami situasi yang sebaliknya. Yesus mulai memasuki saat-saat penderitaannya. Ia ditangkap di Taman Getsemani, dibawa kepada mahkamah agama, dibawa kepada Pontius Pilatus, melalui pengadilan yang sangat tidak adil, pengadilan yang penuh dengan segala intrik, dan muaranya ia dijatuhi hukuman mati. Nah, itulah yang kita kenangkan di dalam jalan salib setiap hari Jumat. Yesus dijatuhi hukuman mati, lalu Yesus memanggul salib, lalu Yesus jatuh tertindih salib berat, dan dalam perjalanan dia berjumpa dengan beberapa orang yang menaruh simpati kepada dia, mulai dari ibunya sendiri. Perhentian yang keempat, betapa sakitnya hati, pedihnya batin
sang ibu ketika melihat di depan mata kepala sendiri putra yang begitu dia kasihi jatuh tersungkur, memikul salib berat, disoraki, dihujat, dianiaya, tanpa dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong. Lalu muncullah figur Simon dari Kirene yang tergerak dan digerakkan oleh para prajurit untuk menolong Yesus memanggul salib. Dia pun memanggul karena dia tahu persis orang ini tidak bersalah, tetapi mengapa dia harus dibuat menderita seperti ini. Tampillah juga Veronika dengan hati seorang wanita mendekati Yesus, mengusap wajah Yesus. Dan kemudian kita tahu sebagai berkatnya dia menerima gambar Yesus di kain bekas ia mengusapinya, menggunakannya untuk mengusap wajah Yesus. Lalu saudara-saudari, Yesus kembali jatuh karena tertindih salib yang berat dan tentu saja energinya sudah banyak terkuras. Dan dalam situasi seperti itulah tampillah perempuan-perempuan Yerusalem yang menangisi dan meratap dia. Lagi-lagi mereka juga adalah bagian dari manusia yang tahu persis ia tidak pantas untuk menerima apa yang sedang ia jalani sekarang. Dihina, diolok-olok, dirajam, dicambuk, diludahi. Tapi menarik, apa jawab Yesus? Jangan tangisi diriku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Yesus mengajak kita semua untuk introspeksi, untuk mawas diri. Ya. Boleh melihat orang lain, tapi jangan lupa juga untuk melihat, menilai, dan memvonis, menghakimi diri sendiri. Boleh menangisi, meratapi nasib malang orang lain, tapi jangan sampai diri kita juga tidak kalah malangnya, bukan secara materi tetapi secara spiritual. Bahwa orang lain punya dosa, tapi jangan sampai diri kita sendiri juga punya dosa yang jauh lebih besar. Tangisilah dirimu dan anak-anakmu, kata Yesus. Mutanze